251 Ibu Kota Perapal Mantra. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jianzhen. Plus matikan mengatur ulang. Nama Inggrisnya adalah Anna dan nama Cinanya adalah Zheng Anqi. Dia adalah seorang supermodel dan sudah 3 kali tampil di sampul Vogue. Bahkan kepala desainer di Versace mengundangnya menjadi model untuk merek tersebut. Zhou Qinya menjelaskan, terbukti bahwa dia berpengalaman dalam industri fashion. Vogue adalah salah satu majalah wanita paling sukses di dunia. Dapat tampil di halaman sampulnya menunjukkan dengan lantang ketenaran Zheng Anqi di dunia mode. Ditambah lagi, dia juga merupakan pewaris perempuan keluarga Zheng, putri dari Zheng Haochang, pemilik grup keuangan Zhen. Kakeknya adalah Zheng Zhongming yang legendaris. Ibunya adalah bangsawan dari Inggris, putri seorang adipati atau apalah itu, punya kamu. Anna memiliki lebih dari miliaran aset yang bisa dia warisi dengan mudah, tapi dia memutuskan untuk menciptakan kesuksesannya sendiri di industri fashion. Zhou Qinya memberitahu Chen Fan tentang keluarga Zheng. Suaranya dipenuhi kekaguman. Keluarga Zheng di Hong Kong adalah keluarga yang memiliki reputasi baik di kalangan komunitas Tionghoa. Zheng Zhongming telah masuk dalam daftar orang terkaya Forbes selama beberapa dekade. Bahkan keluarga Zheng dan keluarga Chen akan dianggap sebagai orang kaya baru dibandingkan dengan keluarga Zheng. Saya bertaruh hanya Zhang Donghai, orang terkaya di provinsi Jiangnan yang bisa menyaingi keluarga Zheng. Sebagai idola Zhou Qinya, Zheng Anqi adalah lambang kecantikan, kekayaan, dan bakat. Aku kenal dia, jawab Chen Fan. Kamu juga tahu tentang Zheng Anqi. Kupikir hanya anak laki-laki yang tertarik dengan fashion yang tahu tentang Anna. Zhou Qinya terkejut, lalu dia tersenyum nakal dan bertanya, apakah kamu penggemar Anna? Apakah kamu menyukai tipenya? Tidak, dia berhutang uang padaku. Itu saja, Chen Fan menjawab dengan ringan. Berhutang uang padamu. Zhou Qinya mengerutkan kening tak percaya. Anna adalah pewaris keluarga Zheng di Hong Kong. Ayahnya memiliki grup keuangan Zens yang bernilai lebih dari beberapa triliun. Bagaimana dia bisa berhutang uang padamu? Zhou Qinya bertanya dengan curiga. Meskipun keluarga Chen dianggap berkuasa di kota Jin, mereka tidak berarti di Hong Kong. Koneksi dan sumber daya yang dimiliki keluarga Zheng sungguh luar biasa dan keluarga Chen tidak dapat menandinginya. Keluarga Zheng juga memiliki hubungan dengan semua jenis kelompok dan organisasi keuangan lain yang mungkin belum pernah didengar oleh keluarga Chen. Zhou Qinya berpikir bahwa maksud Chen Fan adalah dia mengenal Zheng Anqi, bukannya mengenalnya secara pribadi. Chen Fan tersenyum ringan dan tidak menjawab. Dia bertaruh akan sulit menjelaskan utang triliunan dolar itu kepada gadis itu sehingga dia tidak ambil pusing. Melihat Chen Fan tetap diam, Zhou Qinya juga menyimpan pertanyaannya sendiri. 4 jam kemudian, mereka akhirnya mendarat di Bandara Internasional Hong Kong. Hotel yang dipesan Qiu Yilun telah mengirimkan sopir untuk menjemput mereka. Begitu Chen Fan dan teman-temannya memasuki bandara, mereka merasakan kemewahan yang jelas di masyarakat. Benar-benar layak disebut metropolis internasional. Orang-orang dari seluruh dunia sibuk di dalam bandara. Mereka berbicara bahasa Inggris, Spanyol, Thailand, Jepang, Korea, dan sebagainya. Banyak orang yang singgah sejenak di bandara dan akan melanjutkan perjalanan ke tempat lain di dunia. Chen Fan mengangguk. Pada tahun 2008, Hong Kong jauh lebih modern dibandingkan kota Jin. Namun, dalam ingatannya, Hong Kong tampaknya telah mempertahankan keunggulan kompetitifnya selama 10 tahun ke depan, namun perlahan-lahan, kota ini mengalami kemunduran. Kota-kota di daratan, Tiongkok akhirnya menyusulnya dan beberapa, seperti kota Zhonghai dan Yanjin bahkan melampauinya. Chen Fan memproyeksikan rasa ilahinya dan merasakan bahwa ada beberapa pria dan wanita di sekitarnya yang memiliki kekuatan dharmik. Sejak konferensi seni bela diri di kota Lin, dia belum pernah melihat begitu banyak seniman bela diri yang kuat sekaligus. Ditambah lagi, ini hanya di dalam bandara, berapa banyak lagi seniman bela diri yang ada di seluruh Hong Kong. Tidak, mereka bukan hanya seniman bela diri, mereka juga adalah kultivator tingkat pencapaian Dao. Chen Fan mengerutkan alisnya. Sejak dia dilahirkan kembali, sebagian besar seniman bela diri yang dia temui adalah pengguna kekuatan internal, dan dia jarang bertemu dengan perapal mantra yang menggunakan mantra Dharma. Dia hanya ingat melihat beberapa dari mereka di sekte penyihir hantu, keluarga Bai di Tiongkok Barat Daya, dan di sekte lembah Dewa Pengobatan.
Kesulitan dalam mengembangkan Dao Dharma inilah yang berkontribusi pada sedikitnya jumlah perapal mantra. Meskipun Master Sekte dari keluarga Bai telah mencapai puncak tingkat pencapaian Dao di usia muda, bakatnya sangat langka. Khawatir akan potensinya, 6 klan keluarga lainnya di barat daya Tiongkok bahkan mengeroyoknya. Namun, dunia seni bela diri tidak pernah kekurangan bakat. Ada cukup banyak Grandmaster Transcendent di Tiongkok untuk membuat daftar. Di sisi lain, hampir mustahil untuk bertemu dengan seorang penggarap sempurna. Sejauh ini, Chen Fan hanya mengenal 2 di antaranya, Raja Ramuan dan Master Sekte dari Sekte Penyihir Hantu. Mungkinkah Hong Kong adalah surga bagi para perapal mantra? Kudengar orang-orang selatan di Tiongkok ahli dalam Feng Shui dan esoterisme Tiongkok. Ahli dalam hal-hal tersebut dipuja oleh masyarakat. Tampaknya rumor itu benar, namun, hal itu masih belum menjelaskan tingginya jumlah kultivator tingkat pencapaian Dao. Dengan tugas yang mengganggu pikirannya, dia membiarkan masalahnya dan mengikuti Qiu Yilun ke dalam mobil dan pergi menuju hotel. Saat Chen Fan menarik kembali kehendak ilahi, banyak orang di bandara memandang ke arah Chen Fan dengan curiga. "Ada apa, kakek?" Seorang wanita dengan pakaian merah cerah bertanya. "Aneh, kenapa aku merasa seperti sedang diawasi?" Seorang lelaki tua berambut putih mengusap dagunya dan berkata dengan bingung. "Mungkin kakek lelah. Kamu adalah Master Sekte dari Sekte Penenang Bumi, seorang perapal mantra yang telah mencapai puncak tingkat pencapaian Dao. Siapa yang berani menggunakan mantra padamu?" Benar bahwa, lelaki tua itu mengangguk dengan bangga di matanya. Perjalanan mengembangkan Dharmic Dao jauh lebih sulit dibandingkan dengan seni bela diri. Dunia sudah lama tidak melihat seorang penggarap sempurna sehingga bahkan mereka yang berada di puncak tingkat pencapaian Dao pun mulai berpikir bahwa mereka mampu mengklaim supremasi. Kita perlu menunjukkan kekuatan bagi para ahli Feng Shui dari daerah Linnan selama konferensi esoterisme Tiongkok Linnan. Orang tua itu mengusap janggut putihnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum puas. Memang benar, Zhou Daoji dan Huang Wenze sudah terlalu lama mengendalikan dunia Feng Shui di Tiongkok Selatan. Sudah waktunya untuk perubahan, kata cucu lelaki tua itu dengan berapi-api. Nuan, Zhou Daoji tidak boleh dianggap enteng. Bagaimanapun, dia adalah penguasa nomor 1 di Hong Kong. Namun, Huang Wenze, lelaki tua itu terdiam ketika cahaya sedingin es muncul di matanya. Saya pikir sudah waktunya dia memberikan gelarnya kepada orang lain. Sementara itu, percakapan serupa terjadi di seluruh bandara. Dibandingkan dengan seorang seniman bela diri, perapal mantra jauh lebih peka terhadap kehendak ilahi. Bagaimanapun, mereka berurusan dengan energi jiwa. Setiap hari. Namun, kehendak ilahi Chen Fan begitu kuat dan luar biasa, sehingga tidak ada kemungkinan mereka akan melacaknya kembali ke sumbernya sama sekali. Sementara itu, Chen Fan berada di dalam kendaraan yang dikirim oleh Hotel Hilton. Qiu Yilun tidak mengeluarkan biaya apapun dalam perjalanan ini. Kamar standar di Hilton harganya lebih dari 1.000 per malam. Harganya saat liburan malah lebih mahal. Namun, pewaris kaya itu telah memesan 3 setelan kelas bisnis, masing-masing seharga 2.000 yuan per malam. Dia memesannya untuk 7 malam dan jumlahnya mencapai sekitar 50.000. Qi Wangsun, Chen Fan dan Zhou Qinya berasal dari keluarga kaya dan oleh karena itu mereka tidak terlalu memikirkan biayanya. Namun, Qiu Yilun dan Liu Xiaojin sangat terkesan dengan pemborosan uang. Begitu memasuki hotel, mereka hanya ingin menghabiskan seluruh waktunya di kamar mewah mereka. "Bos, hanya ada 3 kamar. Aku dan Lulu akan berbagi 1 kamar, Qi Wangsuna dan Xiaojin harus berbagi 1 kamar juga. Jadi kamu dan Zhou yang keren harus berada di kamar yang sama." Sebelum Qiu Yilun berangkat ke kamarnya sendiri, dia mengedipkan mata pada Chen Fan dan berbisik kepadanya. "Aku sudah mendengar dari Lulu bahwa Hoti Zhou bertengkar dengan pacarnya, ini kesempatanmu." Dia kemudian terkikik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Chen Fan sendirian bersama Zhou Qinya. Chen Fan merasa senang dengan perkembangan tersebut. Karena dia sudah melihat Xiao Qiong, dia tidak akan menyentuh Zhou Qinya. Selain itu, Zhou Qinya tidak memberinya kesan pertama yang baik. Jika dia benar-benar menginginkan seorang wanita simpanan, dia akan memilih siapapun di antara saudari An, Su Rongfei, atau Lu Yansui. Zhou Qinya sama sekali tidak keberatan berbagi kamar dengan Chen Fan. Ini setelan bisnis, jadi ada kamar tidur dan ruang belajar. Ruang kerja itu punya sofa, jadi kamu bisa tidur di tempat tidur dan aku bisa menggunakan sofa itu.
Tidak apa-apa, aku akan tidur di sofa. Chen Fan menjawab dengan tenang. Zhou Qinya meninggalkan percakapan dan mulai membongkar barang bawaannya. Sebagai pewaris kaya raya, separuh tasnya berisi produk kecantikan, sepatu, dan tas. Dia bahkan mengeluarkan beberapa potong pakaian dalam dari tas meskipun faktanya Chen Fan ada di sebelahnya. Chen Fan tidak membawa apapun. Dia telah memiliki tubuh panjang umur Azuretirk dan oleh karena itu tubuhnya sangat bersih. Itu menyelamatkannya dari upaya membawa pakaian ganti. Satu-satunya barang yang dibawanya hanyalah botol pil pengumpul esensi. Chen Fan berdiri di depan jendela setinggi lantai dan melihat ke bawah ke kota berwarna-warni di bawah. Kota ini berukuran beberapa ribu kilometer persegi, namun mampu menyokong kehidupan lebih dari beberapa juta orang. Dia melihat ke kejauhan dan melihat sebuah bukit kecil. Di lereng hijaunya terdapat banyak rumah bernilai jutaan dolar. Itu adalah pembangunan rumah terkenal yang disebut tingkat menengah. Itu adalah rumah bagi banyak bintang film terkenal, dan politisi, setara dengan Beverly Hills di Hong Kong. Rumah keluarga Zheng juga ada di sana. Begitu ada kesempatan, saya akan bertemu Zheng Anqi dan melihat bagaimana dia akan menjelaskan tidak membayar saya. Chen Fan tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan untuk keluarga Zheng. Meminta uangnya kembali hanyalah salah satu tujuannya selama berada di Hong Kong. Jika dia benar-benar menginginkan uang, banyak Taipan yang mendukungnya di kampung halamannya, seperti keluarga Lu dan Sekte Lembah Dewa Pengobatan dapat memberinya dukungan finansial yang cukup untuk bertahan hidup. Tujuan lain Chen Fan dalam perjalanan ini adalah mencari bahan untuk Green Dragon Grand Array. Green Dragon Grand Array adalah arai berskala besar yang mencakup beberapa lusin hektar tanah. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan sangat besar dan pohon serta kayu kuno tidak dapat menebangnya. Karena Hong Kong adalah kota metropolitan internasional dan merupakan negeri para ahli Feng Shui, Chen Fan bertaruh bahwa ia akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan di banyak rumah lelang internasional di sini. Begitu Chen Fan mendarat di Hong Kong, dia tahu dia berada di tempat yang tepat. Dia terkesan dengan banyaknya perapal mantra yang ada di bandara saja. Hong Kong memang layak disebut sebagai ibu kota mantra Dharma Asia. Sejumlah besar perapal mantra merupakan tanda pasti bahwa kota tersebut memiliki banyak bahan untuk arai Dharma. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan apa yang dia incar, dia seharusnya dapat menemukan penggantinya di sini. Bos, Zhou cantik, ada lelang yang sedang berlangsung di hotel, tertarik. Qiu Yilun datang mengunjungi mereka segera setelah mereka selesai membongkar. Dia melambaikan pamflet di tangannya dan bertanya dengan penuh semangat. Lelang merupakan hal baru dan menarik bagi orang-orang dari daratan Tiongkok, seperti Qiu Yilun. Dia telah menemani orang tuanya kedua lelang amal sejauh ini dan belum pernah menghadiri lelang komersial sebelumnya. Hong Kong merupakan masyarakat yang jauh lebih terbuka dibandingkan daratan dalam menerima ide-ide baru dari barat, oleh karena itu, ada banyak rumah lelang di kota ini. Beberapa di antaranya terkenal di dunia seperti Sotheby's dan Christie's. Selain nama-nama besar internasional, seringkali ada lelang kecil yang diadakan setiap beberapa hari. Untuk memudahkan pelanggannya yang suka menginap di hotel mewah, lelang ini juga sering diadakan di sana. Lagi pula, hanya mereka yang mampu tinggal di hotel bintang 5 yang mampu membeli barang lelang yang mahal. Ayo kita lihat, menyenangkan sekali. Ini pertama kalinya aku mengikuti lelang seperti ini, kata Qian Lulu. Qiu Yilun juga bersemangat dengan acara tersebut. Qi Wangsun adalah satu-satunya yang tidak begitu tertarik dengan gagasan itu. Namun, karena semua orang ingin pergi, dia setuju untuk ikut juga. Chen Fan tertarik dengan acara tersebut karena dia bertaruh bahwa karena Hong Kong adalah ibu kota mantra Dharma dan penuh dengan perapal mantra dan ahli Feng Shui, pasti ada beberapa artefak Dharma dan obat roh yang berguna yang beredar di kota tersebut. Dia bahkan mungkin bisa menggunakan beberapa di antaranya untuk mengatur susunannya. Semua orang diantar oleh penyambut acara lelang ke lantai dasar hotel. Lelang diselenggarakan di ruang konferensi besar. Saat mereka tiba, ruangan sudah penuh. Sebagian besar peserta adalah wisatawan, beberapa di antaranya adalah pasangan dan hanya segelintir dari mereka yang merupakan warga lokal Hong Kong. Semua orang terlihat tenang dan berpengalaman dalam menghadiri acara kelas atas dan tidak ada yang terlihat terlalu bersemangat. Pak, ini katalog lelang hari ini. Jika Anda tertarik dengan barang apapun, silakan teriakkan tawaran Anda. Seorang pramusaji yang mengenakan kipau menghampiri mereka dan menyerahkan selembar kertas di atas piring.
Chen Fan membalik daftarnya dan mulai membaca katalog. Lelang di Hotel Hilton ini berskala sederhana. Sebagian besar barangnya adalah barang pecah belah dan barang antik dari beberapa ratus tahun yang lalu yang nilainya paling banyak beberapa juta yuan. Barang-barang lainnya hanyalah pernak-pernik seperti gelang giok, gelang manik-manik kayu, patung Buddha dari kayu rosewood, dan jam tangan Swiss. Chen Fan tidak berharap menemukan permata sejati di sini tetapi dia masih terus membolak-balik halamannya. Yang mengejutkannya, dia menemukan satu yang menarik minatnya. Sebuah kantong berisi ramuan yang tidak diketahui. Aromanya bisa bertahan selama beberapa dekade. Namun, ramuan itu sudah punah dan oleh karena itu hanya ini yang tersisa di dunia. Harganya mulai dari 10.000. Chen Fan tidak memperhatikan sulaman rumit yang menggambarkan Phoenix. Sebaliknya, dia melihat ke arah benih gelap di samping kantong. Itu adalah benih rumput wewangian surgawi. Chen Fan sangat gembira dengan penemuan itu. Meskipun rumput wewangian surgawi tidak dianggap sebagai ramuan roh, aromanya yang persisten dan unik dapat diekstraksi untuk membuat semprotan wewangian surgawi. Semprotan wewangian surgawi adalah parfum yang sangat umum dipakai oleh para petani wanita. Setiap kali mereka pergi keluar, mereka akan mengoleskannya pada diri mereka sendiri sehingga memberi mereka aroma yang tidak wajar. Jauh lebih baik daripada parfum konvensional yang terbuat dari bahan sintetis. Chen Fan tidak pernah berpikir bahwa dia dapat menemukan rumput wewangian surgawi di bumi. Benih-benih itu sudah mati, tetapi Chen Fan dapat menghidupkan kembali benih-benih ini menggunakan badan panjang umur Azure Tirk dengan mudah. Saat itu, dia bisa mulai membudidayakan rumput ini untuk membuat semprotan wewangian surgawi dari ekstraknya. Itu akan menjadi hadiah yang sempurna untuk Sister An dan Xiao Qiong. Bahkan ketika Chen Fan memikirkan hal itu, pelelangan akhirnya dimulai. Chen Fan dan teman-temannya bukanlah penawar yang serius dan oleh karena itu, selain Qiu Yilun yang memenangkan bagian gelang giok, Chen Fan adalah satu-satunya anggota kelompoknya yang memenangkan tawaran untuk kantong parfum. Setelah dia memenangkan tawaran, semua orang memandangnya dengan curiga. Kantong parfum ini biasanya digunakan oleh perempuan, jadi semua orang bertanya-tanya apakah Chen Fan membelikannya untuk Fan Qiong. Zhou Qinya membuatnya tetap tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Chen Fan tidak peduli dengan perhatiannya dan langsung membayar kantongnya. Setelah menyelesaikan transaksi, Chen Fan membuka kantong dan mengambil benih rumput. Lihatlah, rumput wangi surgawi. Dia mengangguk dan berpikir sendiri. Ekstraksi rumput wewangian surgawi tidak hanya dapat digunakan untuk membuat parfum tetapi juga dapat membantu mengusir serangga di musim panas dan memberikan perasaan menyegarkan kepada penggunanya selama hari-hari musim panas. Ini akan berguna bagi para workaholic seperti Sister An, ibunya, dan Fan Qiong sebagai pengganti kopi. Lelang berakhir dengan sangat cepat, dan bahkan ketika Chen Fan hendak meninggalkan ruangan, penjualan lelang itu tersenyum misterius dan mengumumkan. Hadirin sekalian, lelang yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Item berikutnya adalah artefak Dharma. Bahkan saat dia mengatakan itu, seorang gadis berjalan ke atas panggung sambil memegang piring yang dilapisi beludru merah. Artefak Dharma, apa itu? Apakah itu digunakan untuk Feng Shui? Orang-orang yang tidak tahu apa itu artefak Dharma bergumam satu sama lain sementara beberapa miliarder tiba-tiba tampak bersemangat ketika cahaya bersinar di mata mereka. Mereka telah berkali-kali mendengar tentang artefak Dharma di kalangan mereka. Rumor cenderung membesar-besarkan dampak artefak Dharma ini dan jarang ada orang yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka telah mendengar bahwa setiap artefak Dharma bernilai lebih dari 10 juta yuan dan sangat sulit didapat. Ada beberapa orang yang tadinya duduk tidak tertarik dengan pelelangan tiba-tiba mereka membuka mata setengah tertutup dan terlihat gembira setelah mendengar pengumuman tersebut. Seolah-olah mereka sudah menunggu pengumuman tersebut dari awal. Item ini berasal dari klien anonim. Klien sedang terburu-buru untuk menjual ini dalam 3 hari dan oleh karena itu ditambahkan ke sesi lelang ini dengan pemberitahuan yang sangat singkat. Tuan rumah pergi ke piring dan membuka tabir beludru, memperlihatkan labu giok seukuran telapak tangan. Labu giok, mulai 5 juta. Kenaikan tawaran minimal 100.000. Setelah juru lelang mengumumkan harganya, kerumunan orang berbondong-bondong. Itu omong kosong. Labu yang harganya 5 juta. Lihat berapa umurnya. Batu giok itu sendiri tidak murni sama sekali. Aku bisa mendapatkan satu labu murahan seharga 20 yuan masing-masing. Pemiliknya pasti gila.
Siapa yang mau membeli labu giok seharga 5 juta? Tidak masuk akal. Banyak orang tersenyum dingin dan menggelengkan kepala. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana juru lelang akan mengakhiri lelucon ini. Qiu Yilun juga tersenyum dan berkata, apakah orang-orang dari Hong Kong benar-benar percaya tahayul? Mainan Feng Shui sama nilainya dengan mobil Rolls-Royce. Chen Fan tersenyum ringan. Dia berpendapat bahwa labu giok ini memang artefak Dharma. Kekuatannya setara dengan kompas geomantik yang digunakan oleh Wu Sanhe. Kompas geomantik itu digunakan untuk meningkatkan Feng Shui dengan membentuk area pengumpulan roh dalam versi yang lebih rendah. Sementara itu, jade God ini memberikan buff pada kemampuan pemakainya. Ada ukiran prasasti jimat di permukaannya dan itu akan membantu pemakainya menjernihkan pikiran dan meningkatkan fisiknya. Ini bukanlah artefak Dharma yang langka, dan Chen Fan dapat menciptakan ratusan artefak Dharma dengan mudah. Jimat itu akan pucat jika dibandingkan dengan jimat giok yang dia berikan kepada saudari An dan keluarganya. Tunggu, sesuatu tiba-tiba menarik perhatian Chen Fan. Dia mengirimkan kehendak ilahi untuk menyelidiki labu giok. Sementara itu, mata beberapa penawar berbinar begitu labu giok terungkap dari balik penutup. 5.500.000, 6 juta, 7 juta, dalam sekejap, harganya melonjak hingga lebih dari 10 juta. Pada saat itu, gelombang gumaman terkejut muncul dari para penawar lainnya. Tak seorang pun menyangka ornamen murahan seperti itu bisa menarik begitu banyak perhatian. Qiu Yilun sangat terkejut hingga dia hanya bisa menatap. Mungkinkah itu penawaran palsu? Sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh rumah lelang untuk memicu perang penawaran. Tidak, saya sudah mengenali salah satu penawar. Dia adalah putra tertua keluarga Zeng, Zeng Anpin. Oh Hamin ya, itu memang Zeng Anpin, orang yang berselingkuh dengan salah satu aktris. Aku membacanya berkali-kali di berita. Zeng Anpin adalah seorang pemuda berusia awal 30-an. Ia mengenakan pakaian modis, lengkap dengan sepatu kulit Italia yang mengilap. Dia menyilangkan kaki dan memberi isyarat kepada sekretaris menarik di sampingnya untuk menawarkan tawarannya. Hanya keluarga Zeng di Hong Kong yang mau menawarkan 15 juta untuk perhiasan jelek yang murah. Beberapa orang mengeluh. Setelah Zeng Anpin menyebutkan harga 15 juta, sebagian besar pesaingnya mulai ragu. Berbeda dengan Tiongkok, Hong Kong memiliki banyak perapal mantra serta artefak Dharma dan oleh karena itu, harga artefak Dharma biasanya tidak akan terlalu tinggi. 15 juta sekali, 15 juta dua kali, 15 juta thrice. Zeng Anpin menyilangkan kaki dan setengah menutup matanya seolah sedang melamun. Dia tidak menyangka akan bertemu pesaing manapun saat lelang hari ini, jadi baginya, barang tersebut sudah ada di dalam tas. Ini akan menjadi ulang tahun kakek yang ke-93. Dia sangat menyukai artefak Dharma, jadi dia pasti akan menyukai hadiah ini. Selama setengah tahun terakhir, keluarga paman ke-9 telah menguasai penuh bisnis keluarga dan menindas semua orang sejak mereka menyelamatkan lelaki tua itu. Bahkan Zeng Anqi si bajingan kecil itu telah mencoba menginjak-injakku berkali-kali. Aku tidak percaya dia. Seberuntung itu bisa menemukan obat mujarab untuk kakek. Bahkan ketika Zeng Anpin mengira pelelangan telah berakhir, dia mendengar suara yang tenang. 20 juta, keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang memandang ke arah penawar dan melihat seorang pemuda berpenampilan rata-rata. OMG, 20 juta, untuk barang rongsokan itu. 20 juta, dari keluarga mana dia? Beraninya dia bersaing dengan tuan muda Zeng. Tidak tahu, dia terdengar seperti turis dari daratan. Semua orang memandang ke arah Chen Fan dengan terkejut. Qiu Yilun hanya bisa melongo melihat Chen Fan. Dia masih berpikir dua kali untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk memesan hotel bintang 5, namun Chen Fan baru saja membuang 20 juta seolah itu bukan apa-apa. Siapa itu? Zeng Anpin membuka matanya dan melihat ke arah Chen Fan. Melihat betapa mudanya pesaingnya, dia memasang wajah tegang dan berkata, 21 juta. Jika dia mundur, seluruh Hong Kong akan tahu bahwa dia ketakutan karena perang penawaran dengan seorang remaja laki-laki. Hal itu akan mempermalukan dia dan keluarganya, dan memberi Zeng Anqi lebih banyak alasan untuk meremehkannya. Zeng Anpin berpikir tawaran barunya akan menghalangi penawar. Lagi pula, labu giok ini tidak ternilai harganya dan 25 juta dolar melebihi nilai sebenarnya. Yang mengejutkannya, balasan Chen Fan menawarkan lagi, 30 juta. Ketika Chen Fan mengumumkan tawarannya, bahkan juru lelang yang mengadakan acara tersebut pun terkejut.
Para elit Hong Kong cukup sering menghadiri dan menyelenggarakan lelang semacam itu sehingga juru lelang cukup paham dalam menentukan harga berbagai jenis artefak Dharma. Labu giok ini efektif dalam menyeimbangkan energi di dalam tubuh pengguna dan mencerahkan suasana hati pengguna dengan mengatur gelombang elektromagnetik di sekitar pengguna. Artefak Dharma semacam ini bernilai sekitar 10 hingga 20 juta. Bahkan 25 juta adalah jumlah yang berlebihan untuk item ini, apalagi 30 juta. Penawarnya haruslah orang super kaya yang tidak peduli membuang-buang uang untuk bisa memberikan tawaran yang keterlaluan itu. Zheng Anpin ragu-ragu. Betapapun kayanya keluarga Zheng, dia hanyalah salah satu cabang keluarga Zheng yang tidak berkuasa. Sebagian besar kekayaan keluarga dikuasai ayah Zheng Anqi, Zheng Haochang, paman kesembilannya. Orang tua Zheng Anpin hanya menjalankan toko perhiasan untuk kebutuhan keluarga dan total kekayaan Zheng Anpin hanya sebuah rumah besar dan beberapa mobil mewah. Dia harus mengomeli orang tuanya agar meminjamkan sejumlah uang sebelum dia datang ke pelelangan. Kalau bukan karena ia akan menggunakan uang itu untuk hadiah ulang tahun kakeknya, ayahnya tidak akan pernah memberinya uang sebanyak itu. Namun, jika ayahnya tahu bahwa dia telah menghamburkan 30 juta untuk artefak Dharma, dia tidak akan membiarkan ayahnya lolos begitu saja. Melihat Zheng Anpin tidak menentang tawaran baru dan begitu pula pesaing lainnya, semua orang memandang ke Chen Fan. Tuan, bisakah Anda menunjukkan kepada kami rekening bank Anda? Jelas sekali bahwa rumah lelang tersebut mencurigai Chen Fan. Bagaimanapun, dia terlihat seperti remaja laki-laki. Betapapun kuatnya keluarganya, tidak ada remaja laki-laki yang akan membuang 30 juta tanpa mengeluarkan banyak keringat. Pada tahun 2008, 30 juta orang mampu membeli 10 rumah di Hong Kong. Chen Fan tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengeluarkan kartu banknya. Kartu itu terlihat sangat biasa. Itu tidak terlalu mencolok seperti rekening bank premium. Juru lelang mengambil kartu itu dan memasukkan nomor rekeningnya ke dalam sistem mereka. Tidak lama kemudian manajer perusahaan lelang mendatangi Chen Fan dan menyerahkan kembali kartu itu dengan hormat. Dia terkejut dengan deretan angka 0 di rekeningnya dan memperhitungkan bahwa rekening bank tersebut menyimpan lebih dari 100 miliar. 30 juta sekali, 30 juta dua kali, 30 juta thrice. Kesepakatan. Artefak Dharma ini dibeli oleh Tuan Chen dari daratan. Ketika Palu mendarat di piring kayu, seluruh ruangan mendidih. Mereka menyaksikan seorang pemuda berpenampilan biasa dari daratan mengalahkan Tuan Muda Zheng dalam perang penawaran. Banyak orang juga kaget dengan mahalnya harga barang ini. Ini adalah rumah lelang kecil, jadi 30 juta bukanlah jumlah yang kecil. Orang tidak akan terlalu terkejut dengan harganya jika lelang tersebut diadakan oleh Sotheby's atau Christie's. Sayangku, tur Hong Kong kami sungguh membuka mata. Begitulah, ada begitu banyak orang kaya yang hebat di daratan saat ini, bahkan seorang anak kecil pun bisa mengalahkan Tuan Muda Zheng. Aku penasaran dari klan keluarga mana dia berasal. Mungkinkah dia pewaris salah satu keluarga super kaya di daratan? Peserta lainnya mengobrol satu sama lain tentang perkembangannya. Qian Lulu dan teman-temannya hanya bisa menatap. Mereka akan merasa bersalah karena membeli tas tangan seharga 1.000 yuan. Chen Fan tidak pernah mengenakan pakaian mahal tetapi dia bahkan tidak berkedip ketika membayar 30 juta yuan untuk sebuah perhiasan. Qian Lulu akhirnya melihat pewaris kaya dalam diri Chen Fan kali ini. Bahkan Qiu Yilun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Chen Fan meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Meskipun keluarganya memiliki aset senilai 100 juta, semua uang itu adalah milik ayahnya. Jumlah uang jajan tertinggi yang bisa didapatnya adalah sekitar 100.000, jauh berbeda dari Chen Fan. Qi Wangsun adalah satu-satunya yang masih tetap tenang. Sebuah cahaya berkedip di mata Zhou Qinya seolah perkembangan tersebut telah mengkonfirmasi salah satu kecurigaannya. Saat itu, rumah lelang telah menempatkan artefak Dharma dengan hati-hati ke dalam koper dan menyerahkannya kepada Chen Fan. Semua orang melihat ke koper perak dan berharap bisa melihat harta karun senilai 30 juta itu dari dekat. Chen Fan tidak ingin membuang waktu sebentar, jadi dia mengambil kopernya dan hendak meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, sekelompok pria mendatanginya dan menghalangi jalannya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda dengan pakaian modis. Kesepakatan yang luar biasa, anak muda. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zheng Anpin. Sekretaris di sampingnya menyela. Bos Zheng adalah CEO perusahaan perhiasan Meng Dafu. Dia adalah cucu Tuan Zheng, Zheng Zhongning.
Zheng Anpin tersenyum puas ketika sekretarisnya mengisi rincian penting. Meskipun dia kalah dalam penawaran, dia tetaplah tuan muda Zheng dari keluarga Zheng yang bergengsi, salah satu dari 10 keluarga teratas di Hong Kong. Bahkan orang terkaya di provinsi daratan harus menunjukkan rasa hormat di hadapannya. Oh, Chen Fan memberikan jawaban yang terganggu dan bertanya, apakah ada yang Anda butuhkan? Bos Zheng ingin berbicara denganmu secara pribadi tentang artefak Dharma yang baru saja kamu beli. Sekretaris Zheng Anpin menjawab untuk Zheng Anpin. Saya tidak punya waktu. Jadi mengatakan, Chen Fan berbalik dan memulai. Nama keluarga Zheng mungkin bisa membuat orang lain terkesan, tapi tidak dengan Chen Fan. Bagaimanapun, keluarga Zheng masih berhutang 1 triliun yuan padanya. Zheng Anqi telah berjanji kepadanya bahwa meskipun dia tidak mampu membelinya, seluruh keluarganya akan membantunya menanggung biayanya. Tunggu sebentar, Tuan. Zheng Anpin berteriak. Meskipun ada ketidaksenangan di matanya, dia tetap tersenyum dan berkata, Tuan Chen pasti baru di Hong Kong dan tidak terbiasa dengan hal-hal seperti artefak Dharma. Saya memiliki seorang ahli Feng Shui terkenal yang bekerja untuk saya. Mengapa tidak kami memintanya untuk mengidentifikasi barang yang baru saja Anda beli? Tawaran Zheng Anpin menarik minat Qiu Yilun. Ya, bos, kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk labu giok ini. Bagaimana kita tahu apakah itu asli atau tidak? Mengapa kita tidak membawanya ke seseorang yang bisa mengidentifikasinya untuk kita? Qiu Yilun menyarankan. Qi Wangsun juga memasukkannya. Artefak Dharma bahkan lebih sulit diidentifikasi daripada barang antik. Ini memerlukan pengalaman dan keahlian bertahun-tahun. Teman-teman Chen Fan yang lain juga ikut campur. Mereka tidak ingin melihat Chen Fan bermain-main dengan uangnya dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mendengar saran semua orang, Chen Fan sedikit mengernyitkan alisnya dan kemudian segera membukanya. Dia menjawab dengan sigap, baiklah, saya akan pergi bersamamu. Kelompok itu keluar dari hotel, mengikuti di belakang Zheng Anpin. Mereka berbagi tumpangan di mobil hotel menuju restoran paling terkenal di Hong Kong, Vasco. Restoran ini memiliki beberapa makanan Spanyol terbaik di Hong Kong. Koki mereka adalah koki berperingkat Michelin, murid Martin Brassegui. Tempat ini terkenal dengan serambi Iberia, cocinillo, dan arroz negre. Sebagai warga lokal Hong Kong, Zheng Anpin sangat mengenal restoran tersebut. Pengetahuan dan sikapnya mencerminkan pendidikan elitnya. Dia tampak dan terdengar seperti seorang pria sejati. Sistem pendidikan dan budaya di Hong Kong sangat dipengaruhi oleh Inggris dan oleh karena itu, sebagian besar keluarga elit mendidik anak-anak mereka seperti yang dilakukan keluarga kerajaan Inggris kepada ahli warisnya. Betapapun kotornya pikiran mereka, mereka selalu menjaga penampilan sebagai pria terhormat. Setelah melihat keajaiban tanpa dagu yang begitu baik, mata Qian Lulu berubah menjadi hati. Bahkan Zhou Qinya pun terkesan dengan sikap pemuda itu. Dibandingkan dengan Qiu Yilun dan anak laki-laki kasar lainnya di sekolah, Zheng Anpin jauh lebih dewasa dan menawan. Tak heran ia bisa berkencan dengan salah satu aktris terpopuler di Hong Kong. Saya kenal kokinya, dan telah memintanya memasak untuk kita secara pribadi. Begitu mereka memasuki bagian pribadi yang telah dipesan, Zheng Anpin menarik kursi untuk semua gadis. Dia kemudian melihat ke arah Chen Fan dan berkata, Tuan Yuan tidak akan berada di sini untuk sementara waktu. Maukah Anda berbaik hati memanjakan kami dan menunjukkan kepada kami artefak Dharma? Dia telah membujuk Qiu Yilun dan anggota kelompok lainnya untuk berpikir bahwa dia adalah tuan rumah yang ramah tamah, jadi semua orang di sekitar Chen Fan setuju dengannya dan meminta Chen Fan untuk menunjukkan artefak Dharma. Chen Fan tidak keberatan dengan permainan yang dimainkan Zheng Anpin. Manusia fana ini tidak akan benar-benar memahami kekuatan sebenarnya dari labu giok. Dia membuka koper dan mengeluarkan labu giok. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa permukaan labu giok seukuran telapak tangan ditutupi oleh prasasti. Kualitas giok itu sendiri agak buruk dan penuh dengan ketidaksempurnaan. Namun ukiran di permukaannya sangat rumit dan teliti. Meskipun tekstur giok terlihat lebih rendah, namun terasa halus dan halus saat disentuh seperti halnya batu giok lemak kambing kelas atas. Namun, setelah melihat dari dekat, orang-orang masih tidak tahu mengapa itu bernilai uang sebanyak itu. Qiu Yilun mau tidak mau bertanya, Bos, Anda menghabiskan 30 juta untuk ini. Apakah Anda yakin itu ide yang bagus? Kelihatannya murahan. Sebelum Chen Fan bisa menjawab, Zheng Anpin tersenyum. Yilun, menurutku kamu tidak memahami nilai dari artefak Dharma.
Bahkan artefak Dharma yang paling umum pun harganya akan lebih dari beberapa juta. Labu giok ini memiliki efek menenangkan dan menyegarkan pada pikiran dan tubuh penggunanya, jadi itu akan menjadi bernilai sekitar 10 hingga 20 juta. Tapi 30 juta memang terlalu mahal untuk itu. Zheng Anpin menggelengkan kepalanya seolah dia menyesali Chen Fan yang membayar lebih untuk barang itu. Chen Fan tidak terpengaruh oleh ucapan itu. Dia memasukkan kembali labu giok ke dalam koper secara perlahan. Kekhawatiran dan ketidaksenangan muncul di wajah Zheng Anpin melihat Chen Fan sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Beberapa saat kemudian, Tuan Yuan akhirnya tiba. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Tuan Yuan bukanlah seorang lelaki tua kurus berambut putih dan berjanggut putih. Sebaliknya, dia adalah seorang pria paruh baya berjas. Tuan Muda Zheng, saya dengar Anda ingin saya mengidentifikasi artefak Dharma yang baru saja Anda peroleh. Tuan Yuan tertawa dan bertanya, kamu salah dengar, Yuan Hen. Aku tidak membelinya, tapi pemuda inilah yang ada di sini. Dia mengalahkanku dalam penawaran dan membeli barang ini seharga 30 juta. Zheng Anpin berkata sambil tersenyum. Dia terdengar seperti dia menyesali tawarannya yang gagal. Oh, 30 juta untuk artefak Dharma peningkat kesehatan biasa. Kedengarannya terlalu berlebihan. Tuan Yuan mengerutkan alisnya dan kemudian berkata, jika Anda tidak keberatan, bisakah saya mengidentifikasi barang ini untuk Anda? Zheng Anpin buru-buru menyela. Master Yuan adalah Master Feng Shui terkemuka di Hong Kong. Dia adalah anggota Dewan Lembaga Feng Shui Internasional. Dia bekerja di banyak perusahaan konsultan Feng Shui dan merupakan murid Master Zhou Daoji. Hahaha, terima kasih atas perkenalannya yang bagus. Yuan Hen tersenyum dengan rendah hati, tapi kebanggaan di matanya telah mengkhianatinya. Zhou Daoji adalah ahli Feng Shui nomor 1 di Hong Kong. Mantra Dharma, Feng Shui, dan mantra Dao-nya tak tertandingi di Tiongkok Selatan selama 50 tahun. Yuan Hen punya banyak alasan untuk bangga menjadi muridnya. Qiu Yilun dan yang lainnya tidak yakin apa yang harus mereka pikirkan tentang pengenalan Master Yuan oleh Zheng Anpin, lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang Feng Shui. Namun, Chen Fan menyadari bahwa Yuan Hen memang seorang kultivator tingkat pencapaian Dao. Dia telah mencapai tahap pertengahan tingkat pencapaian Dao, dan kekuatannya seharusnya setara dengan Wu Sanhe ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Namun, Chen Fan bertaruh bahwa Wu Sanhe sekarang pasti jauh lebih kuat daripada setengah tahun yang lalu. Begitulah, cepat, tunjukkan pada Tuan Yuan labu giok. Qian Lulu dan yang lainnya mendesak Chen Fan. Teman-teman Chen Fan terpesona oleh aura Guru Yuan dan sikap Zheng Anpin yang dapat dipercaya. Mereka yakin bahwa akan bermanfaat bagi Chen Fan jika artefak tersebut diidentifikasi oleh Master Yuan. Sangat baik, Chen Fan duduk diam dan menatap Tuan Yuan sekilas selalu mengangguk. Dia mengambil labu giok dari koper dan mendorongnya ke arah Tuan Yuan. Saat Tuan Yuan melihat labu giok, sedikit keserakahan muncul di matanya. Semua orang menyaksikan Guru Yuan dengan hati-hati mengeluarkan labu giok dari koper dan setelah mempelajarinya sebentar, dia mulai menyalurkan ki-nya dan memulai karya seninya sambil menggumamkan sesuatu. Setelah dia melakukan itu beberapa saat, dia meletakkan labu giok dan menghela nafas. Tuan Yuan, apa yang terjadi? Qiu Yilun dan yang lainnya buru-buru bertanya. Ini adalah harta karun yang harganya 30 juta. Jika terbukti palsu, 30 juta yuan itu akan sia-sia. Bahkan jika dia adalah pewaris keluarga Chen dari kota Jin, 30 juta yuan masih merupakan jumlah uang yang besar. Tuan Muda Zheng, kali ini Anda salah. Ini sama sekali bukan artefak Dharma, tapi hanya perhiasan giok biasa. Tuan Yuan menggelengkan kepalanya karena menyesal. Apa? Qiu Yilun dan yang lainnya panik, inilah yang paling mereka takuti. Meskipun mereka tidak tahu apa itu artefak Dharma, apa yang mereka dengar dari Guru Yuan berarti bahwa Chen Fan akan kehilangan semua uang yang dia masukkan ke dalam labu giok. Jika jade labu benar-benar asli, Chen Fan setidaknya bisa mendapatkan sebagian besar investasinya kembali jika dia memutuskan untuk menjualnya. Kami membelinya dari lelang di Hotel Hilton, bagaimana mungkin ada barang palsu di lelang terkenal seperti itu? Qian Lulu bertanya dengan marah. Hehe, kekuatan artefak Dharma cemerlang namun halus. Tanpa mata yang terlatih, tidak ada yang bisa mengidentifikasi apakah artefak itu memang nyata atau tidak. Tuan Yuan mendengus dan kemudian berkata, bahkan barang-barang dari acara lelang Sotheby bisa saja palsu, apalagi barang-barang dari perusahaan lelang yang lebih kecil.
Itu murni pembeli yang berhati-hati saat melakukan pelelangan, dan menawar artefak Dharma adalah yang paling berisiko. Setelah mendengar kata-kata Guru Yuan, semua orang terdiam dan hampir diyakinkan oleh Guru Yuan. Zheng Anpin mengerutkan alisnya dan berkata, "Tuan Yuan, apakah Anda yakin? Saya mendapat pesan dari orang dalam dan tiba di sana hanya untuk artefak Dharma ini. Bahkan penampilannya sangat mirip dengan artefak Dharma lainnya. Baik, karena Tuan Muda Zheng menanyakan hal itu, sebaiknya aku menjelaskannya sendiri," kata Tuan Yuan. Jelas sekali jika Tuan Muda Zheng tidak tertarik dengan barang tersebut, dia tidak akan memberikan penjelasan profesionalnya. Ia menunjuk ke arah labu giok di atas meja dan berkata, "Ini mungkin terlihat seperti artefak Dharma karena ditutupi dengan prasasti jimat. Namun, faktor kunci yang membuat sebuah artefak menjadi artefak Dharma adalah pemasukan ki sejati dari seorang kultivator yang telah disempurnakan. Dengan kata lain, labu giok ini hanyalah sekam berlubang dan belum selesai. Jika labu ini sampai ke tangan seorang ahli Feng Shui, itu akan berubah menjadi artefak Dharma yang sebenarnya, namun jika sampai di tangan orang biasa, itu akan sia-sia." Mendengar penjelasan Guru Yuan, wajah Qiu Yilun dan yang lainnya tiba-tiba memucat. Semua orang tahu perbedaan besar nilai antara produk setengah jadi dan produk jadi. Labu giok ini sebenarnya hanyalah sepotong kayu sebelum diukir menjadi patung oleh pemahat kayu. Zheng Anpin memasang wajah tegang dan menghela nafas. Dia memandang ke arah Chen Fan dengan nada meminta maaf dan berkata, "Saudara Chen, saya sangat menyesal mendengarnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa artefak ini belum selesai. Maaf atas 30 juta yuan yang telah hilang dari Anda." Dia mengerutkan kening seolah-olah Chen Fan telah kehilangan banyak uang karena dia. Qian Lulu dan gadis-gadis lainnya merasa lebih terkesan dengan simpati dan kasih sayang Tuan Muda Zheng. Mereka mengira bahwa mereka akhirnya bertemu dengan seorang ahli waris kaya yang bukan orang bodoh. "Tunggu sebentar, mengapa kami harus percaya dengan apa yang baru saja Anda katakan?" Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari sekelompok orang. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Zhou Qinya berdiri diam, menyilangkan kedua tangan di depan dada. Qiu Yilun terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat dia mengerti maksud Zhou Qinya. Hanya begitu, Master Yuan adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang mengaku memiliki pengetahuan tentang artefak Dharma. Kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan artefak Dharma, apalagi membedakan mana yang asli dan yang palsu. Oleh karena itu, mereka harus mempercayai apapun yang Guru Yuan katakan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa mempercayai Guru Yuan? Mereka terpikat oleh pesona Zheng Anpin dan otoritas Tuan Yuan. Namun jika dipikir-pikir, mereka merasa ada banyak hal dalam situasi ini yang tidak sesuai. Beberapa bahkan bertaruh jika Zheng Anpin dan Master Yuan berada di tim yang sama. Bagaimanapun, Zheng Anpin telah kalah dalam tawaran dari Chen Fan dan dia kemungkinan besar bisa menyewa Master Yuan untuk memikat Chen Fan ke dalam penipuan dua orang. Jika Tuan Yuan mengidentifikasi barang itu palsu, dia kemudian dapat menawarkan untuk membeli artefak palsu dari Chen Fan dengan harga murah. "Saya yakin wanita ini tidak mempercayai kata-kata saya," Tuan Yuan berkata dengan tenang dan tidak terlihat marah. "Saya sudah terlalu sering melihat penipu seperti Anda. Anda menggunakan omong kosong tahayul seperti Feng Shui atau I Ching dan memikat orang agar berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka kecuali mereka membayar Anda sejumlah besar uang. Anda akan melakukannya lalu perlahan-lahan mengambil keuntungan dari keluarga-keluarga tak berdosa ini sampai mereka tidak punya uang lagi." Kemarahan menari-nari di mata Zhou Qinya saat dia kembali menatap Tuan Yuan. Ternyata keluarganya pernah menjadi korban penipuan. "Nona Zhou, Tuan Yuan bukan pembohong. Saya bisa menjaminnya." Bahkan ketika Zheng Anpin hendak mengatakan lebih banyak, Yuan Hen memotongnya. "Haha, para penipu dari daratan itu telah mencoreng nama para ahli Feng Shui. Pengetahuan dan kemampuan mereka tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Saya, Yuan Hen telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 10 tahun dan telah mengidentifikasi banyak artefak Dharma dan tidak pernah sekalipun saya salah menilai mereka. Sebagian besar klien saya adalah orang kaya dan berkuasa di Hong Kong. Jika bukan karena undangan Tuan Muda Zheng, saya tidak akan melakukannya bahkan tidak peduli untuk mengidentifikasi artefak itu untukmu. Tuan Yuan, kami semua berteman di sini, tentu saja, kami mempercayai Anda." Zheng Anpin bergegas meredakan suasana.
Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan itu. Meskipun Zhou Qinya masih ragu, dia merasa jika dia terus maju, dia akan mengambil risiko membuat Tuan Muda Zheng kesal. Bagaimanapun, mereka berada di Hong Kong tetapi tidak di kota Jinlin. Kekuatan keluarga Zheng bisa menjangkau setiap sudut kota. Baiklah, aku akan menunjukkan padamu apa arti artefak Dharma yang sebenarnya demi Tuan Muda Zheng. Yuan Hen mendengus lalu mengacungkan dua jari dan memulai sebuah karya seni. Tiba-tiba, gelang yang dikenakannya mulai berbunyi. Gelang itu adalah segenggam manik-manik berongga yang terbuat dari batu giok dan tulang. Saat mereka mulai bergetar, udara melewati lubang berlubang di tengah dan mengeluarkan suara jeritan yang menusuk ke seluruh ruangan. Kedengarannya seperti lolongan hantu. Chen Fan dan teman-temannya merasa ruangan itu telah berubah menjadi dunia bawah tempat setan dan hantu berkeliaran. Mereka dikelilingi oleh jeritan dan mulai berhalusinasi. Mereka melihat hantu mendatangi mereka, menimbulkan angin kencang yang mengancam kehilangan keseimbangan. Ah, pemandangan itu membuat takut gadis-gadis itu. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan dan terguncang oleh suara dan ilusi di sekitar mereka. Bahkan pertahanan Zhou Qinya pun hancur. Dia meraih lengan Chen Fan dengan erat saat tubuhnya bergetar seperti burung kecil di tengah badai. Hanya Qi Wangsun dan Chen Fan yang tidak terpengaruh oleh ilusi tersebut. Mantra Dharma dan Dharma Dao berada di luar imajinasi manusia sepertimu. Suara Tuan Yuan terdengar dari kejauhan. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, ilusi dan jeritan tiba-tiba berhenti dan semua orang kembali ke kamar. Mereka menyaksikan Tuan Yuan duduk di kursinya dengan anggun dan tenang seperti biasanya. Setelah mengalami hal itu, semua orang memandangnya dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Dia adalah master sejati, seorang master dengan kekuatan Dharma. Qiu Yilun bergumam pada dirinya sendiri. Qian Lulu dan yang lainnya mengangguk setuju ketika keraguan dalam pikiran mereka terhadap Guru Yuan menguap. Dengan lambaian tangan yang sederhana, Tuan Yuan telah membawa pemandangan dunia bawah tepat di depan mereka. Gelombang lain, dia telah membuang pemandangan mengerikan yang dia panggil. Zheng Anpin telah melihat Kastor Ejaan merapal mantranya berkali-kali, tetapi dia tetap merasa takut. Qiu Yilun dan yang lainnya adalah mahasiswa biasa dan oleh karena itu, mereka bahkan lebih takut dengan pengalaman tersebut. Wajah pucat mereka juga menunjukkan rasa hormat dan hormat terhadap Guru Yuan. Chen Fan dan Qiu Yilun adalah dua orang yang tidak terpengaruh oleh mantra itu. Sikap tenang mereka bahkan membuat Yuan Hen terkesan. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Yuan Hen berpose di kursi dan bertanya dengan ringan. Ya, saya bersedia. Qian Lulu dan yang lainnya mengangguk. Gelang ini disebut gelang naga ilusi. Gelang ini dibuat dan disempurnakan oleh banyak master dari Sekte Selatan dan memerlukan pencapaian tingkat pencapaian Dao untuk menggunakannya. Guru Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, labu giok ini adalah bahan terbaik untuk artefak Dharma, tetapi memerlukan setidaknya 3 tahun penyempurnaan oleh pengguna kekuatan Dharma yang kuat untuk menjadi artefak Dharma yang sebenarnya. Mungkin saja bernilai sejumlah uang di tanganku, tetapi tidak ada gunanya di tanganmu. Kali ini, semua orang, termasuk Zhou Qinya mempercayainya. Guru Yuan memiliki kekuatan Dharma yang luar biasa dan oleh karena itu dia tidak boleh berbohong kepada mereka. Ditambah lagi, jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak harus memainkan permainan seperti itu dengan mereka, dia bisa saja mengambilnya menggunakan kekuatan Dharmanya. Saudara Chen, saya pikir sudah cukup jelas sekarang bahwa labu giok tidak asli dan tidak berguna bagi orang-orang seperti Anda dan saya. Ini hanya berguna bagi para master. Zheng Anpin berkata perlahan, mengapa kamu tidak menjualnya saja kepada Tuan Yuan? Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan setidaknya sebagian dari uangmu kembali. Aku punya semua jenis artefak Dharma. Kenapa aku perlu yang setengah jadi? Aku tidak menginginkannya. Yuan Hen menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Pada saat itu, Qi Yilun dan yang lainnya benar-benar terpikat oleh kekuatan Yuan Hen dan oleh karena itu mereka bergegas menghampirinya dan memohon padanya untuk membelinya dari Chen Fan. Pada akhirnya, Yuan Hen berkata dengan enggan, baiklah, bagaimana kalau 300.000? Saya tidak mampu membeli lebih banyak untuk produk setengah jadi. Butuh banyak usaha bagi saya untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Dalam sekejap, 30 juta Chen Fan menyusut menjadi hanya 300.000. Semua orang memandang Chen Fan untuk keputusannya. Meskipun mereka semua jatuh cinta pada Chen Fan,
mereka yakin bahwa inilah jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan Chen Fan dari situasinya. 300.000, seringai muncul di wajah Chen Fan. Dia telah menonton pertunjukan itu dengan tenang dan terhibur dengan apa yang dia lihat. Kamu ingin membeli labu giok ini seharga 300.000. Kamu cukup kurang ajar, bukan? Apa maksudmu? Yuan Hen memasang wajah tegang dan bertanya. Dia adalah seorang ahli Feng Shui yang memiliki reputasi baik di Hong Kong. Meskipun ketenarannya tidak setinggi Zhou Daoji atau Huang Wenze, dia sering menjadi tamu orang kaya dan berkuasa. Belum pernah ada orang yang berbicara kepadanya dengan sikap kurang ajar seperti itu. Tuan Chen, jika Anda tidak menyukai harganya, tentu saja kita bisa bernegosiasi. Tuan Yuan bersedia mengambil labu giok dari tangan Anda demi keuntungan Anda sendiri. Bagaimanapun, labu giok ini belum merupakan artefak Dharma, dan tidak berguna bagi siapapun kecuali Tuan Yuan. Zheng Anpin berkata dengan nada berdamai. Chen Fan bahkan tidak meliriknya sedikit pun saat dia perlahan mengeluarkan labu giok. Dia memainkannya di antara telapak tangannya sebentar dan kemudian berkata dengan ringan, "Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya pada Zheng Anpin?" Kebenaran apa? Zheng Anpin terkejut. Bahkan sekarang, Chen Fan sepertinya tidak yakin bahwa dia telah membuang 30 juta untuk pemalsuan. Alih-alih menangis, dia tampak tenang dan mantap. Seolah-olah dia membeli artefak itu seharga 30 yuan, bukannya 30 juta yuan. Orang lain juga bingung. Saya tidak yakin apa yang Anda bicarakan. Yuan Hen tetap tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kepanikan di matanya. Meskipun ada prasasti jimat di permukaannya, benda ini belum diresapi dengan ki sejati. Seperti apa yang kamu katakan, ini hanyalah kulit kosong dan tidak memiliki kekuatan dharma apapun. Kata Chen Fan dengan tenang. Namun, Anda memberitahu Zheng Anpin bahwa artefak ini adalah artefak dharma yang menyembuhkan dan menyarankan dia untuk membelinya. Apa? Wajah Zheng Anpin menjadi gelap saat dia menatap Yuan Hen dengan tajam. Qiu Yilun akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka tetap diam dan menatap kedua tuan rumah itu. Namun, Anda tidak menyangka bahwa saya akan campur tangan dan memenangkan penawaran dengan 30 juta yuan. Itu sebabnya Anda datang ke sini dengan tergesa-gesa untuk memberitahu saya kebenaran tentang artefak tersebut. Anda berpikir bahwa Anda dapat membujuk saya untuk menjual ini, barang untukmu dengan harga murah. Yuan Hen hendak memprotes, tapi Chen Fan memotongnya dan melanjutkan. Di sisi lain, Zheng Anpin masih berpikir bahwa dia membantumu mendapatkan labu giok untuknya. Dia tidak tahu bahwa kamu tidak berniat menawarkan labu ini kepadanya sejak awal. Mendengar kata-kata Chen Fan, Zheng wajah Anpin menjadi lebih gelap. Dia memandang Yuan Hen dan bertanya, Tuan Yuan Hen, apakah itu benar? Tuan Muda Zheng, izinkan saya menjelaskannya. Yuan Hen berhasil tersenyum. Tadinya aku akan membeli ini untuk ulang tahun kakekku yang ke-90. Beraninya kau membodohiku, Zheng Anpin berkata dengan penuh dendam. Cahaya jahat dan buas muncul di matanya, dan dia tidak lagi tampak seperti pewaris kaya raya. Tuan Muda Zheng, mohon maafkan saya. Saya telah kehilangan semua uang saya di pasar saham baru-baru ini, jadi saya harus meminta Anda untuk membelikan labu ini untuk saya. Saya berjanji, setelah saya menemukan artefak Dharma yang tepat, saya akan membayarnya, kamu kembali. Melihat tipu muslihatnya terbongkar, Yuan Hen akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Zheng Anpin mendengus dan berhenti di situ. Yuan Hen adalah seorang master berpengaruh di Hong Kong yang memiliki sumber daya di Hong Kong sebanyak Zheng Anpin. Meskipun dia telah membodohi Zheng Anpin, karena tidak ada kerugian yang ditimbulkan, Zheng Anpin memutuskan untuk membiarkan masalah ini berlalu. Dasar brengsek, bagaimana kamu menemukan kebenarannya? Yuan Hen berbalik dan menatap Chen Fan dengan panas. Aku mendengar percakapanmu melalui telepon. Chen Fan mengangkat bahu. Yuan Hen dan Zheng Anpin mundur. Mereka tidak menyangka Chen Fan akan mendengar percakapan telepon mereka. Serahkan labu itu sekarang. Yuan Hen menyipitkan matanya dan menuntut. Kemudian dia mengancam, atau, saya akan memastikan Anda tidak kembali ke daratan. Ini Hong Kong. Ada aturan hukumnya. Apakah kamu akan merampokku secara buta? Qiu Yilun dan mahasiswa lainnya melompat dari kursi mereka dan menatap Yuan Hen. Mereka terpana oleh mantra luar biasa Yuan Hen, tetapi setelah menyadari bahwa Yuan Hen telah berbohong kepada mereka, hati mereka dipenuhi amarah. Haha, aturan hukum. Berapa nilainya?
Yuan Hen tertawa terbahak-bahak dan bangkit. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan kembali menatap Chen Fan dengan senyum jelek. Aku juga tidak akan merampokmu. Itu terlalu rendah bagiku. Aku akan membuatmu menyerahkannya kepadaku dengan sukarela, tanpa sedikit pun keterlibatanku. Jangan lupa bahwa aku adalah seorang perapal mantra. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia tampaknya tidak khawatir Chen Fan dan teman-temannya akan melarikan diri atau memanggil polisi. Zheng Anpin keluar dari kamar setelah Tuan Yuan pergi, meninggalkan Chen Fan dan teman-temannya sendirian di kamar. Mereka saling memandang dan tidak yakin apa yang harus mereka lakukan dari pergantian acara. Mereka tidak pernah mengira bahwa pria Zheng Anpin dan Tuan Yuan adalah dua penipu. Bos, bagaimana Anda tahu bahwa mereka penipu? Apakah Anda benar-benar mendengar percakapan telepon mereka? Qiu Yilun bertanya dengan bingung. Chen Fan tersenyum dan tidak menjawab. Mereka tidak akan mengerti apa yang dia bicarakan bahkan jika dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah menutupi seluruh area dengan kehendak ilahi dan mengetahui rencana keduanya sejak awal. Jika dia tidak ingin mengunjungi pelakunya yang telah melakukan tindakan di balik layar, Chen Fan bahkan tidak akan berpikir untuk datang menemui Tuan Yuan. Lagi pula, apa arti seorang guru Feng Shui rendahan baginya? Sial, jika Tuan Yuan itu benar-benar penipu, bagaimana kita bisa menangkis kekuatan dharmanya? Zhou Qinya bertanya dengan alis berkerut. Haruskah kita melaporkan mereka ke unit penegakan hukum dan meninggalkan Hong Kong sesegera mungkin? Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Zhou Qinya. Kata-kata Zhou Qinya tepat sasaran. Beberapa saat yang lalu, mereka telah merasakan kekuatan guru Yuan secara langsung. Mereka tidak ingin mengalami hidup di neraka lagi. Pikiran untuk bertarung melawan orang yang begitu kuat membuat mereka merinding. Qiu Yilun dan yang lainnya hanyalah mahasiswa biasa. Terlepas dari keluarga kaya mereka, mereka bukan tandingan Yuan Hen. Sebuah cahaya berkilauan di mata Qi Wangsun saat dia berpikir keras. Namun, Chen Fan tampaknya tidak peduli dengan ancaman itu sama sekali. Jangan khawatir, dia telah memberikan ilusi pada kami untuk menakut-nakuti kalian. Bagaimana Anda tahu bahwa? Qiu Yilun bertanya dengan heran. Ditambah lagi, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang artefak Dharma hingga mengetahui bahwa labu giok ini bernilai 30 juta? Semua orang memandang Chen Fan dengan pertanyaan yang sama di benak mereka. Jangan lupa, saya dari keluarga Chen di kota Jin. Chen Fan mengangkat bahu. Keluarga Chen di kota Jin menjadi terkenal akhir-akhir ini, dan dengan cepat menjadi legenda di kota tersebut. Sejak jatuhnya keluarga Seng, keluarga Chen diselimuti misteri di mata publik. Qiu Yilun dan yang lainnya akhirnya menyatukan dua dan mengangguk. Zhou Qinya adalah satu-satunya yang merasa ada lebih dari apa yang terlihat. Dia menatap Chen Fan dengan terkejut. Dia tahu Tuan Chen berada di balik kebangkitan keluarga Chen. Dia bertanya-tanya apakah Chen Fan adalah salah satu murid guru Chen. Guru Chen pasti memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam mantra dan artefak Dharma karena dia diduga telah menghancurkan seluruh keluarga Seng menggunakan kekuatan Dharma. Itu adalah hari yang panjang jadi setelah mereka makan malam, mereka langsung kembali ke kamar hotel masing-masing. Sementara itu, di lantai 21 sebuah apartemen di pusat Hong Kong. Yuan Hen dan Zheng Anpin sedang duduk bersebelahan di sofa, menikmati teh bersama. Sekretaris Zheng Anpin telah berganti pakaian kasual. Dia memotong sepotong apel yang sudah dikupas dan memberikannya kepada Zheng Anpin seperti ibu rumah tangga yang patuh. Tuan muda Zheng, tempat yang sempurna untuk menyembunyikan wanita simpanan. Siapa sangka kamu memiliki penthouse di tengah pusat kota. Aku yakin ayahmu pun tidak akan mengetahuinya. Yuan Hen berkata sambil memberi Zheng Anpin senyuman penuh pengertian. Hehe, aku harus berhati-hati dan selalu waspada. Jika aku membiarkan Zheng Haochang dan keluarganya mengetahui kesalahanku, aku tidak akan pernah mendapatkan uang saku untuk bulan ini. Zheng Anpin berkata dengan panas. Ah, benar, tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi, seru Yuan Hen. Saya bertemu kakekmu setahun yang lalu, dan saya yakin bahwa hidup tidak dapat dibantu oleh obat-obatan. Namun, dia dihidupkan kembali oleh obat ajaib yang ditemukan oleh Zheng Anqi. Ini adalah berita yang mengejutkan di kalangan komunitas budidaya Hong Kong. Semua orang tahu bahwa dibutuhkan setidaknya ramuan berusia 1000 tahun atau ramuan tingkat tertinggi untuk memulihkan kehidupan orang yang sekarat. Zheng Anqi juga tidak mungkin menemukannya. Yang mengejutkan semua orang,
Zheng Anqi menemukan obatnya dan penyembuhannya bahkan tidak membutuhkan biaya sepeser pun. Terserah, mari kita bicarakan hal lain. Zheng Anpin menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Yuan, Anda menghabiskan begitu banyak waktu dan bahkan mempertaruhkan hubungan kita untuk mendapatkan labu giok itu. Jadi katakan padaku, apa sebenarnya yang dilakukan labu giok itu? Apakah itu benar-benar hanya sebuah wadah kosong? Tentu saja tidak. Yuan Hen tersenyum canggung. Saya tidak hanya menyuruh Anda membelinya tetapi juga semua pesaing Anda di pelelangan. Apa? Zheng Anpin mengencangkan wajahnya. Kupikir salah satu dari kalian seharusnya mendapatkannya, tapi aku tidak tahu kalau itu diambil oleh orang utara. Yuan Hen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi, apa masalahnya? Zheng Anpin mengerutkan alisnya dan bertanya dengan bingung. Baiklah, sebaiknya aku memberitahumu sekarang. Yuan Hen mengertakkan gigi dan berkata, labu giok itu berasal dari salah satu koleksi rekan saya. Saya pernah melihatnya di ruang bawah tanahnya, di atas alas. Saya tahu itu adalah harta karun Dharma saat itu, tetapi rekan saya menolak untuk menjualnya kepada saya. Kolega itu meninggal beberapa tahun kemudian, dan ahli warisnya melelang semua barangnya. Saya memberitahu Anda semua tepat setelah saya mendengar tentang penjualan tanah tersebut. Saya berencana menggunakan salah satu artefak Dharma saya untuk menukarkannya jadi god dari siapapun yang mendapatkannya. Harta karun Dharma. Mata Zheng Anpin berbinar saat dia bertanya. Aku belum terlalu yakin, tapi itu memang terlihat sangat mirip dengan harta karun Dharma yang digambarkan dalam legenda. Legenda itu hanya sebuah dongeng jadi aku ragu kalau itu benar-benar ada. Namun, meskipun itu dibuat berdasarkan legenda, itu pasti cukup kuat. Yuan Hen mengerutkan alisnya dan berkata, tentu saja, hanya seorang kultivator yang dapat menggunakan harta Dharma seperti itu, jadi tidak ada gunanya bagimu. Jadi begitu, Zheng Anpin akhirnya menyadari keserakahannya. Dia tahu ada banyak artefak Dharma yang tidak berguna bagi orang biasa, seperti gelang naga ilusi yang dikenakan Yuan Hen saat ini. Di sisi lain, bagaimana kita akan menghadapi orang-orang daratan itu? Zheng Anpin bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, itu hanya akan menjadi pembicaraan di taman. Kekayaan mereka tidak akan membantu mereka sama sekali. Ini adalah Hong Kong, wilayah kami, bukan hal yang aneh jika beberapa turis daratan menghilang dari waktu ke waktu. Hong Kong tersenyum dingin, bahkan ketika Zheng Anpin akan menyetujuinya, sebuah suara dingin terdengar. Apakah begitu? Mereka melihat ke belakang dan melihat seorang pria muda berdiri di dekat jendela, menatap mereka.